Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Oleh karena itu, untuk memperoleh kesucian maka hendaklah kita meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Dalam Al-Qur'an surah Nisa ayat 36 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa jaril qurba wa jaril junubi was-sahibi bil junbi wa ibnas sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan budak yang engkau miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Untuk itu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh fitrah atau kembali kepada kesucian, ada yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, meningkatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa tanpa kebesaran dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, kita adalah bukan siapa-siapa. Tidak ada yang bisa kita sombongkan pada diri kita ini, karena segala sesuatu tak berarti apapun jika Allah tidak menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Janganlah kita seperti Fir'aun yang bangga dengan kekuasaannya yang begitu hebat, sehingga dengan kesombongannya menganggap dirinya Tuhan. Dan jangan pula seperti Qarun yang sombong, bangga dengan harta yang ia miliki. Karena sekuat dan sehebat apapun kekuasaan kita, kita tidak mampu menyaingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesombongan itu sesungguhnya menjauhkan diri manusia dari Tuhannya. Memperbaiki hubungan dengan Allah adalah solusi yang terbaik jika kita menginginkan menjadi hamba yang kembali kepada fitrah, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memelihara ibadah yang sesuai dengan ketentuan syariat. Dan memang Al-Qur'an menyatakan bahwa diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Islam adalah agama yang sempurna, sehingga tidak menganggap bahwa ibadah itu hanya yang berkaitan dengan amaliyah ritual saja, akan tetapi memiliki makna yang begitu luas, melingkupi segala sesuatu yang dilakukan atau kebaikan yang kita lakukan semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bernilai pada sekedar doa agar Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada mereka. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita melalui sabdanya, celaka, sekali lagi celaka, sekali lagi celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau kedua-duanya, tetapi dengan itu dia tidak bisa masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut diterangkan bahwa keberadaan orang tua yang telah berusia lanjut justru menjadi kesempatan paling baik untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan jembatan emas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu justru rugi besar orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang paling baik ini sehingga dia mengabaikan hak-hak orang tuanya. Hadis ini merupakan penegasan dari ayat memerintahkan anak berbakti kepada kedua orang tua yang berusia lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan siapapun kita yang hadir, berapapun umur kita, kita adalah anak-anak dari kedua orang tua kita. Coba kita renungkan seberapa banyak kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, walaupun itu hanya sekedar berdoa untuknya. Lalu mari kita bandingkan berapa banyak kita menyakiti hati dan perasaannya, meneteskan air matanya, berkata tidak baik, membentak atau tidak peduli kepadanya. Biarpun salatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta, hajimu berkali-kali, tapi kau gores hatimu dan bapakmu, surga bukanlah tempatmu. Oleh itu, jangan buat air matanya jatuh. Dalam hadis disebutkan bahwa tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Hadis riwayat Bukhari. Jika engkau ingin hidup mulia, muliakanlah kedua orang tuamu. Jika engkau mengharap ridha Allah, maka muliakan orang tuamu. Mintalah keridhaan darinya. Ridha mau fi ridha walidain, wa suhtullahi fi suhtul walidain. Jika engkau tidak pernah berdoa untuk keduanya, maka bayangkanlah dirimu saat tua nanti. Oleh itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini saya ingatkan, mari kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita masing-masing. Bagi mereka yang masih hidup, mintalah maaf dan ridhanya atas kesalahan yang pernah